Oke, shalom teman-teman semua. Apa kabar semua pada hari ini? Saya berharap bahwa kita semua di dalam keadaan baik-baik saja, di dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, terlebih saya berharap bahwa di tengah-tengah pandemi ini kita semua tetap sehat secara rohani, hubungan kita dengan Tuhan tetap baik. Amin. Kita malam hari ini akan bersama-sama berdoa, memuji Tuhan, dan bahkan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum lebih jauh kita masuk di dalam ibadah kita pada hari ini, teman-teman, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena pertolongan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dan ajar kami untuk selalu bersyukur, untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami hari ini mau memuji Engkau, kami hari ini mau memuliakan Engkau, meninggikan Engkau dengan pujian dan penyembahan kami. Dan kiranya Tuhan Engkau berkenan atas pujian dan penyembahan dan ibadah kami, anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Dan saya percaya bahwa kasih Allah tidak pernah berkesudahan di dalam hidup setiap kita. Amin teman-teman. Mari sama-sama sambil bertepuk tangan kita nyanyikan pujian ini. Sudah selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja.
berdiri, mari sama-sama kita tak memuji Tuhan dengan lebih sukacita lagi, karena hanya di dalam namanya kita punya pengharapan. Hanya di dalam nama Yesus kita ada kemenangan. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Hanya di dalam namanya. Terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya, hanya di dalam nama Yesus saja kita punya kemenangan, kita punya pengharapan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Teman-teman dipersilahkan duduk kembali. Dan mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita jadikan hati kita sebagai tanah yang subur, yang siap untuk ditaburkan oleh benih kebenaran firman Tuhan.
Waktu selanjutnya untuk pemberitaan firman Tuhan, saya persilakan kepada hambanya. Selamat malam teman-teman semua, teman-temanku di KB. Bersyukur kalau malam hari ini kita boleh beribadah sekali lagi secara online. Dan kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh beribadah secara online di malam hari ini. Kami sudah menaikkan pujian kepada Tuhan, dan kami hari ini mau mendengarkan sekali lagi kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami boleh hidup menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, tema yang akan kita bahas di malam hari ini adalah kekuatan dalam berdoa. Apa yang menjadi kekuatan di dalam berdoa? Nats firman Tuhan saya ambil dari Markus 10 ayat ke-46 sampai 52. Markus 10 ayat ke-46 sampai ayat ke-52. Bacaan ini akan dibacakan oleh teman-teman kita. Saya persilahkan. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara tentang kekuatan sebuah doa, tentu kita harus kembali kepada pengertian apa sih doa itu. Nah, doa seperti yang kita pahami, definisi umum dari sebuah doa, semua agama, semua kepercayaan percaya bahwa sebuah doa adalah satu bentuk komunikasi kita kepada Sang Pencipta. Jadi ketika kita berdoa, kita sedang berbicara kepada Tuhan, Sang Pencipta kita. Teman-teman, kalau kita melihat kembali ke dalam perikop yang baru saja kita baca tadi, kita bisa melihat ada seorang yang buta bernama Bartimeus yang hendak berbicara kepada Tuhan, yaitu Yesus, yang saat itu sedang berada di Yeriko. Jadi Bartimeus seorang buta yang hendak berbicara kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Teman-teman, kita perlu menyimak bahwa kisah Bartimeus ini muncul setelah para murid Yesus itu ribut, karena Yakobus dan Yohanes pada saat itu sedang memohon kepada Yesus, untuk satu saat Yesus, kalau engkau duduk di tahta, maka biarkan kami berdua ini duduk di sebelah kanan dan kiri engkau. Jadi mereka hendak meminta jatah kursi khusus di surga. Yakobus dan Yohanes merasa bahwa aku yang paling layak untuk duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus. Yang mereka pikirkan adalah tahta di surga. Dan sepertinya Markus sang penulis Injil mau membandingkan Yakobus dan Yohanes dengan seorang buta yang bernama Bartimeus. Bartimeus yang boro-boro memikirkan surga, memikirkan bisa hidup hari esok saja, itu sudah ucapan syukur yang luar biasa bagi seorang yang buta. Tentu menjadi orang yang buta bukanlah satu hal yang sangat menyenangkan. Tidak ada sukacita menjadi seorang yang buta. Saya kalau googling tentang orang buta, kisah-kisah kesedihan mereka, saya menemukan berita-berita yang seperti ini. Kisah kakek buta yang sering ditipu oleh pemilik toko. Atau contoh lain, ditipu berkali-kali, pria buta ini tidak menyerah jualan pulsa. Jadi ada orang beli pulsa, minta pulsa 100.000 tapi dibayar hanya 2.000 misalnya. Bisa dibayangkan begitu sulitnya menjadi orang buta. Dan Bartimeus juga punya kesulitan yang sama, yaitu dia buta. Ayat 46 dengan cukup baik menjelaskan bagaimana kondisi Bartimeus. Ya, di sini Markus mencatat ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Dari satu kalimat ini saja teman-teman,
kita bisa memperoleh begitu banyak informasi tentang siapa Bartimius ini. Ya. Bartimius jelas dia adalah orang yang buta dan itu menyulitkan dia. Tetapi bukan hanya masalah buta saja yang membuat hidup Bartimius begitu sulit, teman-teman. Paling tidak saya temukan ada alasan lain kenapa hidup Bartimius begitu menderita dan begitu sulit. Ada 3 alasan. Yang pertama adalah di dalam budaya Yahudi, orang yang cacat, orang yang buta dianggap orang yang kena kutukan Tuhan karena dia berbuat dosa. Atau kalau kita baca di Yohanes 9 ayat 3, mungkin orang tuanya yang berdosa. Sehingga Tuhan memberikan kutukan kepada Bartimius dan Bartimius menjadi buta. Nah, itu adalah sudut pandang orang Yahudi melihat orang yang cacat. Dan bisa dibayangkan setiap kali orang yang mau jalan ke Yeriko melihat Bartimius, orang menatapnya dengan tatapan yang jijik. Dengan tatapan yang hina, karena Bartimius ini dianggap orang yang berdosa. Mungkin di dalam hati mereka berkata, rasain lu Bartimius, lu sih berdosa. Atau kalaupun mereka bersimpati kepada Bartimius, simpati itu pun juga barangkali melecehkan sebetulnya. Aduh kasihan ya, kamu begini karena orang tuamu adalah pendosa. Jadi menuduh orang tuanya yang berdosa. Kita lihat ini adalah salah satu pergumulan yang sulit. Ini konsep yang keliru. Tuhan pernah mengatakan bahwa ketika orang cacat bukan berarti dia berdosa atau orang tuanya berdosa, tetapi rencana Allah bisa dinyatakan di dalam diri orang yang cacat ini. Tetapi orang banyak pada saat itu tidak mengerti konsep yang demikian. Yang dimengerti adalah Bartimius ini buta karena dia adalah orang yang berdosa. Dia adalah sampah masyarakat. Ya, itu yang pertama. Lalu alasan yang kedua, kenapa Bartimius itu begitu sulit hidupnya adalah Bartimius sebetulnya bukan nama dari orang itu. Bukan nama dari orang buta itu. Kok bisa? Ya kita akan melihat etimologi atau pengertian dari kata Bartimius. Nah, Bartimius ini teman-teman di dalam bahasa Yunani, di dalam kata Yunani terdiri dari 2 kata sebetulnya, bukan 1 kata. Dari 2 kata, yaitu Bar dan Timius. Ya, Bar dan Timius. Bar ini artinya adalah anak laki-laki, ya, dan Timius ini adalah nama orang. Yang saya yakin Timius ini adalah nama bapak atau nama papa dari orang buta ini. Jadi dia dipanggil Bartimius, bukan dipanggil dengan namanya. Dia dipanggil dengan nama papanya, nama bapaknya. Anak Timius, anak Timius. Ya, jadi, hei anak Timius, ini sedekah loh buat kamu. Hei anak Timius, minggir kamu menghalangi jalanku gitu. Ya. Jadi dipanggil dengan nama bapaknya. Walaupun orang ini mungkin punya nama sendiri, tetapi tidak dipanggil dengan namanya, dengan nama bapaknya. Bisa dibayangkan kalau kita hidup di dalam lingkungan ini, lalu kita tidak dipanggil dengan nama kita, tetapi dipanggil dengan nama bapak kita atau papa kita. Padahal kita punya nama sendiri. Itu satu hal yang menunjukkan gini loh, bahwa engkau itu tidak penting untuk diingat namanya. Bahwa engkau itu bukan orang yang penting, bukan orang yang berharga di mata orang lain. Ya. Maka dari itu saya tidak mau panggil kamu dengan namamu, panggil dengan nama bapakmu aja kan. Nah ini menjadi beban yang dirasakan oleh Bartimius. Lalu yang ketiga, apa yang membuat Bartimius begitu sulit hidupnya? Ya, kita tahu bahwa pekerjaan Bartimius adalah pengemis, ya, seorang pengemis. Kalau kita membayangkan pengemis, mungkin yang ada di pikiran kita adalah orang-orang yang malas bekerja. Misalnya kita berpikir demikian. Ya. Mengapa mengemis? Ya karena malas bekerja. Maka dari itu ada pengemis yang pura-pura buta, pura-pura lumpuh gitu ya. Tetapi Bartimius ini jelas dicatat dia buta dan dia mengambil profesi sebagai pengemis. Kenapa? Saya yakin bukan karena Bartimius malas.
Enggak. Tapi karena apa? Karena tidak ada yang mau memperkerjakan Bartimius ini. Tidak ada yang mau memperkerjakan orang yang buta. Udah buta, udah dianggap orang pendosa, dianggap hina. Siapa yang mau memperkerjakan orang buta pada saat itu? Tidak ada. Karena itu untuk Bartimius mencari makan hari itu, mengisi perutnya yang kosong itu, Bartimius harus mengemis. Satu pekerjaan yang dianggap rendah oleh banyak orang hingga hari ini, menjadi pengemis. Ya, kita lihat ya tiga kehancuran lah yang dialami oleh Bartimius. Bukan 3, 4 ya. Pertama dia buta, kedua dia dianggap pendosa, ketiga dia dianggap tidak penting sehingga tidak perlu diingat namanya, yang keempat dia adalah pengemis. Dan ayat 47 teman-teman mencatat dengan jelas sekali bagaimana perasaan risih yang dialami oleh banyak orang ketika bertemu dengan Bartimius. Dikisahkan ketika Bartimius saat itu tahu Yesus itu sedang berjalan masuk ke Yeriko, Bartimius itu teriak kepada Yesus. Bartimius berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dan bisa dibayangkan ya teman-teman, saya mengajak kita membayangkan aja. Yesus yang saat itu sedang berjalan, mau masuk ke Yeriko, sedang mengajar, dan sedang dikerumuni oleh banyak orang. Saat itu sangat ramai sekali, sangat ribut sekali. Tapi dari kejauhan ada seorang buta yang berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Apakah Bartimius hanya berteriak hanya sekali? Saya yakin enggak, karena kondisi yang sangat ramai pada waktu itu. Mungkin berkali-kali, "Yesus, Yesus, kasihanilah aku. Yesus, Yesus, kasihanilah aku." Berkali-kali Bartimius berteriak. Dan itu mengganggu banyak orang. Dan Alkitab dengan jelas sekali mencatat bahwa orang-orang itu terganggu gitu ya. Orang-orang itu menyuruh Bartimius ini diam. Saya membayangkan satu kali saya pernah beribadah di satu gereja, lalu ada seorang anak berusia 4 tahun yang ikut di kebaktian umum, yang adalah orang dewasa semua di sana. Anak berumur 4 tahun ini selalu bertanya kepada mamanya, kepada ibunya, ketika pendeta sedang berkhotbah di depan. "Mama, Yesus itu siapa? Mama, kenapa Yesus mau mati? Mama, kenapa Yesus bangkit?" Di tengah pendeta yang lagi khotbah. Mamanya begitu terganggu sekali dengan pertanyaan si anak kecil ini. Anak kecil ini disuruh diam. "Diam, Nak. Pak pendeta lagi khotbah di depan." Bisa dibayangkan kondisi yang terjadi saat itu juga demikian. Orang banyak itu menegur Bartimius supaya diam. Namun ketika ditegur supaya diam, di ayat 48 dicatat Bartimius berteriak dengan lebih keras lagi, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Teman-teman, apa yang menjadi respon Tuhan Yesus berbeda sekali dengan respon orang banyak itu. Yesus tidak merasa terganggu ketika pembicaraannya dipotong saat itu ketika sedang mengajar. Tidak ada perasaan risih dengan teriakan orang buta itu. Di antara suara orang banyak, telinga Yesus tertuju kepada teriakan seorang yang buta. Di ayat 49-50 dicatat bahwa Yesus berhenti dan Yesus berkata, "Panggillah dia." Lalu mereka memanggil orang buta itu dan berkata, "Kuatkanlah hatimu, pergilah, ia memanggil engkau." Lalu dicatat Bartimius menanggalkan jubahnya, segera berdiri dan mendapatkan Yesus. Nah, kita akan mendapatkan 3 poin yang menarik di dalam teriakan Bartimius
dan respon Yesus. Ya. Kita akan mendapatkan 3 poin yang menarik di dalam percakapan Bartimius dan Yesus. Poin yang pertama adalah Bartimius seorang yang buta matanya, tetapi Bartimius celik imannya. Matanya boleh buta, tetapi tidak dengan imannya. Saya mencoba membandingkan apa yang membedakan orang Kristen masa kini dengan Bartimius saat itu. Atau orang banyak pada saat itu juga. Apa ya yang membedakan orang banyak dengan Bartimius? Seringkali gini, beberapa dari kita itu baru percaya ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan berkati aku. Kita baru percaya kepada Tuhan ketika Tuhan itu menjawab doa kita dengan bukti yang nyata. Ketika kita sembuh, ketika kita diberkati dengan uang yang banyak, kita baru percaya, yes Tuhan, Engkau ada, ya dan amin. Nah itu kita, ya beberapa dari kita sih. Saya tidak menyebut Anda semua seperti itu, enggak. Ya. Tapi ada beberapa yang seperti itu. Ya. Jadi berdoa, tunggu hasilnya kelihatan, baru percaya, yes Tuhan ada. Tetapi tidak dengan Bartimius. Bartimius ini boro-boro melihat mujizat Tuhan nyata. Boro-boro melihat. Oh, dia buta kok. Dia tidak bisa melihat apa yang ada di sebelah kanan kirinya, tidak bisa. Tapi ini menariknya orang buta, teman-teman. Orang yang buta, yang tidak bisa melihat, telinganya menjadi peka. Bartimius sering mendengar ada seorang yang bernama Yesus yang adalah Mesias. Yesus mengaku Mesias yang bisa menyembuhkan orang yang sakit. Setiap hari mungkin didengar oleh Bartimius, oh iya, ada seorang yang bernama Yesus dari Nazaret yang mengaku Mesias dan bisa menyembuhkan orang yang sakit. Dan ketika satu kali Yesus itu yang didengar oleh Bartimius itu lewat, dan disitulah imannya, iman percayanya. Sehingga iman percaya itu kepada Yesus itu yang menggerakkan dia untuk berteriak, Yesus kasihanilah aku. Bartimius walaupun matanya buta, imannya tidak buta, tetap percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua adalah iman Bartimius tidak runtuh sekalipun orang lain berusaha meruntuhkan harapannya. Nah kalau kita baca dengan detail dan teliti teman-teman, kita akan menemukan satu kebenaran yang masuk akal di ayat ke-49. Ya bahwa maksudnya adalah orang banyak ini sebetulnya bukan hendak menguatkan Bartimius di ayat ke-49. Tetapi sebetulnya orang banyak ini hendak menjatuhkan iman Bartimius. Percaya enggak? Ya, di ayat ke-49 dicatat begini. Ketika Tuhan Yesus mendengar teriakan Bartimius, Tuhan berkata, panggillah dia. Ya, lalu dicatat bahwa mereka memanggil orang buta itu dan berkata, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Bisa dibayangkan enggak, teman-teman? Ya, ini adalah orang buta, orang yang dianggap sampah masyarakat, orang yang dianggap tidak berharga. Ya, lalu Tuhan memanggil dia, Bartimius ke sini. Kita lihat respon orang banyak ya. Apakah orang banyak itu akan berkata begini, semangat Bartimius, itu Tuhan memanggil engkau. Yuk, semangat ya, pasti Tuhan menyembuhkan engkau dan pasti engkau akan bisa berjalan lagi dan engkau akan menjadi orang yang sangat keren Bartimius. Apakah seperti itu? Saya kira enggak teman-teman. Saya kira mungkin orang ini sambil kesel, sambil emosi, ini orang ini dari tadi teriak-teriak, mungkin kepalanya Bartimius dikeplak gitu. Itu sono Tuhan panggil engkau tuh. Jangan teriak-teriak lagi ya. Itu sono Tuhan panggil engkau. Saya kira kondisi seperti itu. Kuatkanlah hatimu, berdiri sana, Tuhan memanggil engkau. Orang-orang merasa terganggu, hendak menghancurkan harapan Bartimius. Tetapi ketika Bartimius dilecehkan sebegitu rupa, dihancurkan harapannya, disitulah imannya tidak berhenti untuk percaya kepada Tuhan.
kepercayaannya kepada Tuhan tidak bisa diruntuhkan oleh orang lain. Dicatat ia dengan segera menanggalkan jubahnya dan pergi mendapatkan Yesus. Teman-teman, berapa kali di dalam hidup ini orang di sekitar kita berusaha menganggap rendah kita? Berapa kali mungkin kita pernah ditanya oleh orang lain, buat apa berdoa pada Yesus? Emang Yesus bisa kasih duit sama kamu? Yesusmu bisa apa? Yesus memang bisa menolong kamu, menyembuhkan kamu. Percaya itu sama bosmu, percaya sama dirimu sendiri, optimis, pasti bisa. Orang mungkin berusaha menjauhkan kita daripada Tuhan, membuat kita tidak mengandalkan Tuhan. Banyak orang yang mau menekan iman kita untuk percaya kepada Tuhan. Apakah iman kita menjadi goyah dengan perkataan orang lain? Atau kita tetap setia percaya kepada Tuhan? Kita tetap beriman kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita. Itu yang kedua. Ya. Lalu yang ketiga dan yang terakhir adalah iman yang percaya sepenuhnya kepada kuasa Allah. Apa yang membuat doa itu menjadi kekuatan bagi kita adalah karena di dalam doa itu terletak iman yang percaya pada kuasa Allah. Nah, ini yang terpenting. Sebetulnya iman yang sejati adalah iman yang percaya kepada Allah dan juga mempercayakan diri kepada Allah. Yang membuat Bartimius tidak lelah berteriak adalah karena iman yang mempercayakan diri kepada kuasa Yesus itu. Kisah Bartimius berakhir dengan happy ending. Ayat 51 sampai 52 mencatat, tanya Yesus kepadanya, apa yang hendak kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga Alkitab mencatat, butanya sembuh. Bartimius bisa melihat, teman-teman. Dari orang yang buta menjadi orang yang bisa melihat. Kita tidak boleh lupa bahwa peristiwa ini dialami oleh orang buta yang tidak pernah melihat mujizat Yesus secara nyata sebelumnya. Tapi mujizat itu saat itu terjadi kepada Bartimius. Bagi Bartimius ini, yang terpenting adalah bukan seberapa nyatanya mujizat Yesus itu, bukan. Yang terpenting adalah dia tahu dan percaya bahwa hati Yesus itu baik. Bahwa Yesus itu maha kuasa dan sanggup menolongnya terbebas dari penyakit yang dia alami. Itu yang penting. Bagi dia bukan mujizatnya yang penting, tetapi Yesusnya yang penting. Sehingga ketika Bartimius ini sembuh dari penyakitnya, dia tidak meloncat kegirangan, lalu berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus, thank you, Engkau telah menyembuhkan aku. Aku sekarang menjadi orang yang bisa melihat lagi. Dan aku sekarang bisa bekerja. Aku akan cari kerja, Tuhan. Aku akan mencari istri, Tuhan. Ya, oke Tuhan, thank you, goodbye. Selamat melayani. Ya. Selamat masuk ke Yeriko. Tidak. Alkitab mencatat bahwa di ayat 52, Bartimius mengikut Yesus dalam perjalanannya. Bartimius mengikuti Yesus kemanapun Yesus berjalan. Di dalam sejarah kekristenan mencatat Bartimius tetap setia menjadi orang Kristen di Roma. Bahkan saat itu menjadi salah satu orang yang juga termasuk dianiaya oleh pemerintah Roma. Tapi dia tetap setia, mati demi Tuhan. Karena apa? Karena iman percayanya kepada Tuhan. Apa yang membuat Bartimius begitu berani dalam mengikuti Yesus? Ya karena iman yang sepenuhnya percaya kepada Tuhan, Saudara. Saudara, kalau kita punya iman yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita tidak akan mengalami yang namanya kecewa kok. Kok sepertinya Tuhan tidak mendengar doaku ya? Kemana Tuhan?
Kalau fokus kita adalah kepada pertolongan Tuhannya dan bukan kepada Tuhannya, ya kita bisa kecewa. Tetapi ketika fokus kita kepada Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang aku percaya bahwa Tuhan mengasihiku, kita tidak akan kecewa. Karena apapun jawaban doa kita, yes atau no dari Tuhan, itu semua untuk kebaikan kita. Ya. Dan itu adalah yang menjadi sumber kekuatan dari doa itu. Ya. Bahwa apapun jawaban doanya tidak penting. Yes atau no. Bukan itu yang terpenting. Penting sih, bukan itu yang terpenting. Tetapi Tuhanlah yang paling penting. Tuhanlah yang menjadi fokus di dalam doa kita. Dan karena Tuhan baik, teman-teman, mari kita setia, terus setia mengikut Tuhan. Tetap setia berdoa kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita bergumul dalam banyak hal. Kita disakiti oleh orang lain. Mungkin kita ada satu penyakit di dalam diri kita yang tidak bisa sembuh mungkin. Mungkin di dalam pekerjaan, usaha kita sulit. Percaya Tuhan itu tetap baik di dalam hidup kita. Tetap berdoa, tetap setia kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ketika kami boleh diingatkan bahwa Engkau adalah sumber dari kekuatan kami. Ketika kami berdoa, disitulah kami tahu kami punya Tuhan yang begitu kuat menggenggam kami, yang terus menuntun kami untuk kami tidak berjalan di jalan yang salah. Tuhan yang mengasihi kami, yang tahu betapa sulitnya kehidupan kami, dan kami percaya bahwa ketika Tuhan mengasihi kami, disitulah kami aman bersama dengan Tuhan. Sekalipun mungkin kami begitu putus asa, banyak doa-doa kami yang mungkin belum dijawab oleh Tuhan, tapi kami tahu hati-Mu Tuhan, hati-Mu begitu baik bagi kami. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh juga tetap setia kepada Tuhan seperti Tuhan begitu setia kepada kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Tuhan yang terus berbicara di dalam hati setiap anak-anak-Mu, memberikan kekuatan, penghiburan, dan sukacita dalam mengikut Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom teman-teman terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melayani hari ini sebagai WL, singer, dan pemusik. Dan untuk teman-teman yang sudah diberkati oleh firman Tuhan hari ini, jangan lupa tetap semangat, setia untuk mengikuti ibadah online Komisi Pemuda Tambora. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan tiba waktunya kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya minta dengan hormat untuk hambanya untuk boleh tutup dalam doa berkat. Teman-teman, kita sudah menyelesaikan ibadah persekutuan Komisi Pemuda di malam hari ini. Kita telah memuji Tuhan dan telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan. Mari kita menutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau malam hari ini kami boleh bersekutu bersama secara online. Kami percaya bahwa persekutuan ini tidak sia-sia karena persekutuan ini menjadi satu berkat bagi kami. Untuk kami boleh menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Kami juga diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan juga disenangkan ketika kami melakukannya dengan sepenuh hati kami. Tolong kami Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang hari ini sedang mungkin dalam kesulitan dan pergumulan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan kami sampai hari ini. Tolong kami di dalam aktivitas kami yang selanjutnya, supaya kami juga boleh memanfaatkan waktu kami dengan baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekian, Tuhan memberkati kita semua.